Perkenalkan, nama saya Adis Patra. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Ubuntu di Oracle VirtualBox. Baik, di sini saya akan mulai untuk membuat virtual machine untuk Ubuntu di VirtualBox. Jadi pertama caranya adalah klik new. Jadi di sini kita ada input, eh, di sini kita dapat memasukkan nama. Saya akan gunakan nama Ubuntu. Selanjutnya tipenya kita pilih Linux karena Ubuntu merupakan turunan Linux. Untuk versionnya kita pilih Ubuntu, kita klik next. Nah, selanjutnya penentuan RAM. Jadi di sini saya akan biarkan secara default yaitu 512 MB untuk RAM-nya. Selanjutnya untuk membuat virtual hard drive. Jadi di sini virtual hard drive digunakan untuk menyimpan data yang digunakan untuk virtual machine ini. Karena saya akan create virtual hard drive untuk membuat baru, klik create. Selanjutnya pilih tipenya, saya akan menggunakan VirtualBox this image, klik next. Selanjutnya untuk bagian storage on physical hard drive ini terdapat dua pilihan, yaitu dynamically allocated atau fixed size. Jadi apabila kita memilih dynamically, maka ukuran file akan berubah-ubah sesuai dengan isi dari file yang terdapat di OS tersebut. Sedangkan untuk fixed size ukurannya akan tetap sesuai yang ditentukan. Untuk saat ini saya akan memilih dynamically, klik next. Selanjutnya kita harus menentukan tempat. Di sini kita menentukan tempatnya, dan di sini kita menentukan berapa ukuran dari hard drive tersebut. Untuk tempatnya saya akan ganti. Secara defaultnya akan tersimpan di folder virtual machine. Bisa dilihat VirtualBox virtual machine ini. Untuk saya akan gantinya di drive A, di folder VirtualBox dengan nama Ubuntu. Selanjutnya untuk ukurannya saya biarkan 8 GB. Selanjutnya VirtualBox untuk virtual machine untuk Ubuntu telah selesai dibuat. Selanjutnya kita tinggal memulainya dengan klik start. Jadi setelah kita mengklik start, akan keluar virtual machine dari Ubuntu yang telah kita buat. Selanjutnya virtual machine akan meminta di manakah image dari atau startup disk dari Ubuntu tersebut. Jadi kita dapat milihnya di sini. Jadi kita harus menentukan di mana letak ISO dari Ubuntu. Saya akan memakai Ubuntu 14.4 untuk kesempatan kali ini. Bisa dilihat Ubuntu telah berhasil di load. Ya, kita tinggal menunggunya. Jadi sudah dapat dilihat inilah menu awal dari Ubuntu yang belum diinstal. Di sini kita dapat mencoba Ubuntu tanpa menginstalnya. Kita klik try Ubuntu. Selanjutnya apabila ingin menginstal Ubuntu, ya kita klik install Ubuntu di sini. Di sini juga kita dapat memilih bahasa untuk bahasa penginstal Ubuntu. Jadi saya akan menggunakan bahasa Inggris saja. Selanjutnya untuk penginstalan Ubuntu, di sini kita dapat memilih ini download update web installing. Jadi apabila kita tersambung dengan internet, ini dapat diklik dan Ubuntu akan langsung update saat melakukan penginstalan. Sedangkan apabila kita menginstal bagian install di software, Ubuntu akan langsung menginstal plugin yang dibutuhkan untuk memonitor multimedia. Untuk saat ini saya tidak akan memilihnya. Saya langsung klik continue. Di sini kita dapat memilih installation path-nya. Apabila di hard drive sebelumnya terdapat file dan kita ingin menghapusnya untuk menggantinya dengan Ubuntu, kita dapat memilih erase disk dan install Ubuntu. Selanjutnya apabila
apabila kita memilih something else, kita dapat menentukan ukuran partisi dan membuat Ubuntu menjadi dual boot dengan boot yang lain. Kasus kali ini saya akan menggunakan something else. Bisa dilihat ini merupakan hard drive dari yang terinstall di laptop. Untuk membuat partisi baru, klik new partition table. Bisa dilihat ini adalah ukuran hard disk yang telah kita buat pada saat persettingan keluar box. Pertama kita akan buat swap memori untuk Ubuntu. Jadi caranya adalah klik pada space ini dan tekan tombol button plus. Untuk ukuran swap memori saya akan tentukan 2 kali RAM. Jadi tadi kita telah tentukan ukuran RAM kita adalah 512, yaitu 512 MB, sedangkan untuk swap memori harus 2 kali dari ukuran RAM. Jadi ukuran RAM saat ini adalah 1 GB. Untuk use as kita dapat memilih swap area, kemudian oke. Selanjutnya untuk melakukan penginstalan kita membutuhkan partisi lagi. Jadi untuk melakukan penginstalan saya akan buat partisi baru. Saya klik free space, klik tombol button plus sini, tentukan ukuran hard disknya di sini. Selanjutnya tipenya saya akan biarkan ext4 karena ini yang paling baru. Sedangkan mount point, jadi di sini mount point merupakan jadi di Ubuntu sendiri folder-folder directory installation Ubuntu dapat dipisahkan dalam partisi. Jadi apabila kita ingin memisahkannya, kita dapat memilih salah satu di sini untuk folder boot, kita lainkan foldernya. Jadi untuk kasus kali ini saya akan menyatukan semua folder ini dalam satu partisi. Caranya adalah memilih pilihan yang pertama ini. Klik OK. Sudah dapat dilihat kita sekarang sudah memiliki swap area dengan ukuran 1 GB dan ext4 untuk tempat penginstalan Ubuntu. Sekarang Ubuntu akan minta kita untuk menentukan tempat kita. Ini bertujuan untuk agar dia dapat menentukan berapa waktu dan tanggal yang kita gunakan. Untuk saat ini karena kita berada di Indonesia bagian tengah, saya akan memilih Makassar. Klik continue. Selanjutnya penentuan keyboard layout, saya akan diamkan secara default English US. Kemudian kita akan disuruh untuk menentukan nama user dan password. Untuk nama user saya akan gunakan nama saya. Kemudian di sini kita dapat menentukan login automatically atau request my password to login. Saat ini saya akan menggunakan request my password to login. Jadi setelah melakukan penginputan data, kita Ubuntu sekarang akan melakukan pengopian file sekaligus menginstal software-software yang diperlukan. Jadi setelah melakukan pengkopian file, selanjutnya setelah selesai melakukan instalasi, Ubuntu akan minta untuk di restart. Kita klik restart. Jadi kalau sudah di restart, Ubuntu akan langsung booting melalui file yang telah diinstal. Jadi bukan melalui file ISO installer Ubuntu lagi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menginstal software melalui file dev. Pertama, jadi kita harus membutuhkan file dev-nya. Di sini saya ingin menginstal Dropbox melalui file dev. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus menentukan di mana direktori dari kita harus mengetahui di mana direktori dari file tersebut.
Jadi caranya adalah klik kanan properti. Jadi filenya berada di home Yogi Desktop dengan nama Dropbox 162.386.deb. Jadi cara untuk menginstalnya, pertama kita klik start. Di bagian sini kita cari software dengan nama terminal. Jadi untuk melakukan penginstalan kita harus masuk, pertama kita harus masuk sebagai super user dengan cara mengetik perintah sudo su enter. Kemudian kita harus diminta memasukkan password kita. Selanjutnya untuk melakukan penginstalan kita masuk dulu ke direktori tempat file instalasi berada. Caranya adalah dengan mengetik perintah cd change directory, kemudian pastikan location ini. Jadi kita sekarang sudah berada di direktori home Yogi Desktop. Sekarang untuk melakukan penginstalan caranya adalah dengan mengetik perintah sudo dpkg mp, kemudian kita pastikan nama file dari instalasi. Selanjutnya klik tekan enter. Maka Ubuntu akan melakukan penginstalan dari file deb tersebut. Jadi setelah seperti ini software yang kita install sudah berhasil dilakukan. Untuk mengeceknya kita dapat klik start, kita ketik nama software tersebut. Bisa dilihat software Dropbox sudah berhasil diinstal melalui file deb.